Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillahirobbilalamin. Mudah-mudahan kabar ibu-ibu semua yang berada di Hong Kong sehat walafiat dan senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya, perkenalkan saya Anissa. Mungkin sering berinteraksi dengan ibu-ibu semua hanya dalam chat. Alhamdulillah saat ini bisa bersilaturahim meskipun tidak secara langsung begitu. Insya Allah pada siang hari ini saya akan memandu acara pelatihan MC. Sebelum itu, mari kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahim insyaallah untuk menambah wawasan dalam hal public speaking. Bersama kita telah hadir narasumber yang insyaallah sangat berpengalaman sekali dalam bidang public speaking, yaitu Mbak Mira Az-Zahra. Terima kasih, Mbak. Ya, di sini saya akan membacakan terlebih dahulu susunan acara yang akan kita jalani hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua pembacaan Al-Quran, yang ketiga pengantar dari General Manager Dompet Duafa Hong Kong, kemudian pemberian materi dari narasumber, kemudian sesi tanya jawab, dan doa serta penutup. Ya, untuk mengefisiensikan waktu langsung saja agar acara ini berjalan dengan lancar, saya persilahkan untuk pembacaan Al-Quran kepada Ibu Rusmi, saya persilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Lahu mulkus samawati wal ardi yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Huwal awwal wal akhir wat tahir wal batin wa huwa bi kulli syai'in alim. Shadaqallahul adzim. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bu Rusmi yang sudah membacakan ayat suci Al-Qur'an. Semoga kita yang mendengarkannya mendapat pahala dan semoga dengan dibacakannya ayat suci Al-Qur'an acara siang hari ini dapat berjalan dengan lancar. Saya informasikan sebelumnya, alhamdulillah saat ini Dompet Duafa Hong Kong juga aktif dalam media sosial, insya Allah bermanfaat, memberikan manfaat kepada ibu-ibu semua yang berada di Hong Kong dalam hal keislaman, kemudian informasi yang penting di Hong Kong dan juga terkait dengan agenda-agenda di Dompet Duafa Hong Kong. Oleh karenanya mohon dibantu untuk like di FB Dompet Duafa Hong Kong. Kemudian bisa di-follow juga IG-nya di DDHK News. Kemudian bisa di-subscribe juga sehingga info-info yang ada di YouTube DD Hong Kong bisa diketahui bersama di DDHK News, DDHK Spasi News. Kemudian untuk websitenya bisa dikunjungi di ddhk.org. Alhamdulillah kita menginjak ke acara selanjutnya, yaitu pengantar dari General Manager Dompet Duafa Hong Kong kepada Bapak Imam Baihaqi, saya persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Anissa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Mbak Mira Az-Zahra yang saya hormati. Alhamdulillah pada siang hari ini akhirnya kita bisa bertatap muka secara online untuk belajar bersama
Meskipun saat ini kita sedang diterpa pandemi yang belum kunjung berakhir, dan juga Hong Kong baru-baru ini menunjukkan angka yang menaik lagi ya, tinggi lagi, sehingga perkumpulan di luar juga sangat terbatas. Jadi hati-hati teman-teman yang saat ini sedang berkumpul di luar, tetap dijaga berkumpulnya 4 orang ya, sehingga nanti tidak menimbulkan kita mendapatkan punishment dari polisi yang sedang berlalu lalang di jalan-jalan. Nah, terima kasih semuanya teman-teman yang sudah bergabung di sini. Masya Allah, sangat bersemangat, antusias. Di tengah keterbatasan yang ada, kita tetap bisa menuntut ilmu. Dan sebagian besar teman-teman yang bergabung di sini adalah orang-orang yang aktif di organisasi, sehingga memang public speaking ini sangat penting bagi kita, karena kebutuhan untuk berbicara di depan publik pasti teman-teman sangat butuhkan. Terutama misalkan ketua organisasi, kemudian misalkan orang yang biasa ditunjuk menjadi MC, atau orang yang biasa berbicara di depan umum, maka pelatihan ini akan sangat kita butuhkan. Dan alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita Mbak Mira Asyahra. Beliau dari Semarang. Jadi saya kenal beliau pada saat di Jawa Tengah, di Dompet Duafa Jawa Tengah. Beliau adalah sutradara dan presenter di TVku Jawa Tengah, dan beberapa kali meraih penghargaan dari KPID Jawa Tengah, dan juga melalang buana di berbagai event, baik itu tingkat kota, provinsi, dan juga nasional. Maka alhamdulillah saat ini bisa hadir di tengah kita semua. Maka jangan lewatkan kesempatan ini. Silakan nanti teman-teman bisa bertanya seputar berbicara, seputar public speaking. Kalau kita grogi seperti apa, kalau mau jadi MC seperti apa. Nah, nanti teman-teman bisa tanyakan lebih lanjut kepada Mbak Mira Asyahra. Semoga nanti acara ini bisa tetap berlanjut dan kita follow up, karena teman-teman nanti yang akan mengikuti lebih lanjut, kita akan persilakan di kantor, nanti bisa saya dampingi untuk kita bisa praktek bagaimana menjadi MC, bagaimana untuk berbicara di depan umum. Nah, saat ini kita berikan materi dari pakarnya terlebih dahulu, sehingga kita tahu secara global seperti apa public speaking dan bagaimana trik-triknya teman-teman sekalian. Ya. Demikian pengantar dari saya. Terima kasih Mbak Mira sudah berkenan untuk berbagi dengan kita semua, dan silakan bisa dinikmati acara ini sampai akhir. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Imam yang sudah menyampaikan pengantar untuk membuka acara ini. Kemudian acara selanjutnya yaitu acara inti, yakni pemberian materi dari narasumber. Sebelumnya akan saya bacakan kurikulum vitae atau daftar riwayat hidup dari beliau. Beliau adalah Mbak Mira Asyahra, memiliki beberapa pengalaman kerja. Saat ini beliau aktif sebagai pembawa berita di TVku Semarang dari tahun 2016 sampai sekarang. Beliau juga kegiatan sehari-harinya menjadi moderator dan MC profesional. Sebelumnya beliau juga sempat menjadi pembawa berita acara di TVRI Jawa Timur dari tahun 2011 sampai tahun 2014. Beliau juga sempat menjadi sekretari to Vice President di PT Bank Mandiri Tbk tahun 2003 sampai 2015. Dan penghargaan yang pernah beliau raih di bidang public speaking yaitu presenter wanita terbaik penyiaran KPID Jawa Tengah 2 tahun berturut-turut, yakni tahun 2018 dan tahun 2019. Selain itu, beliau juga aktif di organisasi Persatuan Wartawan Indonesia Jawa Tengah. Untuk education background-nya, beliau adalah sarjana ekonomi dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Ya, untuk lebih mengenal Mbak Mira Asyahra, mari kita simak video profil terkait Mbak Mira Asyahra. Loncong.
Mbak Anissa. Ya, sudah selesai Pak? Sudah selesai. Sudah, oh ya. Alhamdulillah sudah kita saksikan bersama terkait video profilnya dari Mbak Mira Az-Zahra. Pada sesi ini yaitu sesi inti penyampaian materi dari narasumber akan menyampaikan terkait materi public speaking dan personal branding. Tanpa berpanjang kata lagi, saya persilahkan kepada Mbak Mira Az-Zahra untuk menyampaikan materinya. Terima kasih Mbak Anissa selaku MC dan terima kasih Mas Imam Baihaqi selaku General Manager Dompet Duafa Hong Kong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya senang sekali hari ini bisa ada di tengah-tengah ibu-ibu pekerja migran Indonesia yang ada di Hong Kong. Apa kabar ibu-ibu? Semoga ibu-ibu selalu dalam keadaan sehat dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala dan semoga pandemi ini segera berakhir. Semoga suatu saat nanti saya bisa bertemu langsung dengan ibu-ibu di sana dan membagikan ilmu public speaking dengan ibu-ibu yang ada di Hong Kong. Amin, baik. insyaallah. Amin, Mas Imam, terima kasih. Saya akan membagikan tentang sesuai dengan tema Migran Class pelatihan MC. Nah, di sini kalau kita bicara tentang MC atau Master of Ceremony adalah bagian dari public speaking. Jadi sebelum saya mengupas lebih jauh tentang MC, saya akan menjelaskan tentang apa itu public speaking. Baik, ibu-ibu sudah bisa melihat slide saya ya. Kita bicara tentang communication skill, di sini ada public speaking. Public speaking adalah bagaimana kita berbicara di depan umum, dan ini ada kaitannya dengan seni berbicara. Karena ibu-ibu, kita tahu bahwa kita dari lahir itu sudah diajarkan bagaimana berbicara oleh kedua orang tua kita, bahkan sampai usia kita sekarang juga kita terus berbicara untuk berkomunikasi dengan sesama, menyampaikan pesan, dari pemberi pesan kepada penerima pesan. Tapi di sini public speaking bukan hanya sekedar berbicara, ibu-ibu. Public speaking di sini adalah bicara yang ada seninya. Ya, next. Berbicara itu bagian dari seni. Berbicara adalah kebutuhan manusia untuk menyampaikan sesuatu. Jadi ketika kita berbicara, maka kita bisa menyampaikan pesan kepada penerima pesan. Tapi kalau berbicaranya salah, maka pesannya tidak sampai. Nah, yang kedua, bukan hanya melempar kata beruntun menjadi kalimat. Itu tadi, kalau selama ini kita latihan berbicara, itu hanya berbicara, melempar kata saja, tapi tidak dengan seni. Karena public speaking itu butuh keahlian, butuh sesuatu yang harus digali sehingga pesan itu bisa terangkai dengan indah dan bisa sampai kepada penerima pesan. Begitu juga dalam hal Master of Ceremony atau moderator atau apapun, ibu-ibu yang di sini aktif di organisasi pasti akan sering ditunjuk menjadi MC atau moderator. Nanti saya akan ajarkan bagaimana caranya. Next. Communication type ada dua, ibu-ibu, ada direct dan indirect. Kalau direct tentunya tidak sulit buat kita karena direct, slide berikut sebelumnya ya, direct dan indirect. Kalau direct itu berkomunikasi secara langsung. Ketika ibu-ibu bertemu dengan rekan kerja, itu bisa bertatap muka langsung, bertemu Mas Imam di Dompet Duafa, itu artinya bisa berkomunikasi secara direct. Apa kelebihan dan kelemahan komunikasi secara direct? Lebih banyak kelebihannya, karena di komunikasi secara direct kita bisa langsung bertatap muka dengan lawan bicara kita. Berbeda dengan komunikasi indirect. Itu yang sekarang sedang terjadi dan kita alami sekarang di webinar Migran Class pelatihan MC ini. Ini adalah salah satu bentuk komunikasi indirect. Komunikasi indirect adalah komunikasi secara tidak langsung karena tidak bertatap muka langsung. Begitu juga ibu-ibu yang berkomunikasi dengan rekan-rekannya secara tidak langsung, misalnya melalui pesan WhatsApp. Itu adalah bentuk komunikasi indirect. Kelemahannya banyak sekali. Karena kalau komunikasi indirect kita harus berhati-hati terhadap apa yang kita sampaikan melalui tulisan. Contohnya ibu-ibu
sering WhatsApp ke rekan kerjanya, itu hati-hati dengan tanda baca. Misalnya ada statement dengan tanda baca tanda seru, dengan dibandingkan tidak ada tanda seru. Kira-kira artinya sama atau berbeda? Nah, itu yang saya maksudkan komunikasi indirect. Jadi lebih hati-hati, lebih memperhatikan norma-normanya, begitu juga dalam acara-acara yang digelar secara online seperti webinar kali ini, harus memperhatikan satu, koneksinya harus bagus. Ketika koneksinya tidak bagus, maka ada pesan yang penting, malah koneksinya itu tidak bagus, akhirnya tidak sampai dengan sempurna pesan itu. Itu yang harus diperhatikan dalam komunikasi indirect. Bagaimana mensiasati adanya kelemahan-kelemahan dalam komunikasi indirect? Salah satunya adalah ketika berkomunikasi melalui teks. Ibu-ibu harus memperhatikan kata yang ditulis dalam public speaking itu tidak boleh ada singkatan-singkatan yang nanti bisa multitafsir. Kemudian hati-hati dengan tanda baca, kemudian hati-hati dengan penulisan nama. Apalagi nama orang yang diajak bicara atau lawan bicara kita adalah orang yang lebih tua atau orang yang mempunyai jabatan, itu hati-hati. Nah, itu kelemahan-kelemahan yang bisa diantisipasi, akan ada solusinya, gitu ya. Next. Kalau kita bicara public speaking, itu ada 3 kuncinya ya, ibu-ibu. Untuk bicara public speaking, untuk paham tentang public speaking, ibu-ibu cukup mendalami 3V ini aja. 3V, yang pertama adalah visual, verbal, vokal. Kita kupas satu-satu ya. Kalau visual di sini adalah apa yang terlihat. Jadi ketika menjadi seorang MC, itu orang yang pertama kali dilihat adalah penampilan MC-nya. Belum mendengar suaranya, belum melihat bagaimana dia menyampaikan, tapi yang pertama kali dilihat orang adalah penampilannya. Itu adalah visual. Jadi ibu-ibu harus hati-hati dengan penampilan. Perhatikan setiap penampilan ibu-ibu pada saat menjadi MC atau moderator, dari ujung rambut sampai ujung kaki harus sempurna. Misalnya kerudungnya warna apa, bajunya warna apa, sepatu warna apa. Kemudian hati-hati dengan wajah. Ini adalah bagian dari ekspresi. Meskipun kita sekarang mengenakan masker, tapi pada saat MC kita bisa mengenakan face shield, sehingga ekspresi kita tetap terlihat. Nah, di ekspresi ini hati-hati juga dengan, karena kita sebagai perempuan, sebaiknya kita menggunakan make up, meskipun itu tipis. Ya, karena itu akan membuat kita lebih fresh. Dan ketika kita lebih fresh, terlihat akan lebih menarik. Ketika kita sudah terlihat menarik, maka orang akan mendengarkan kita. Apa jadinya bila seorang MC tidak menarik untuk dilihat, kira-kira audiensnya akan excited tidak untuk mengikuti acaranya. Nah, jadi kita harus menjadi center of attention, karena ibu-ibu di sini adalah yang mengendalikan acara itu. Jadi visualnya harus dapat dulu ya. Eye contact juga jangan lupa ya ibu-ibu, karena pada saat menjadi MC itu ibu harus bicara dengan audiens, jadi harus menatap matanya. Ketika bicara di atas panggung, ibu-ibu harus bisa melihat seluruh audiens, kalau bisa dilihat matanya. Tapi kalau dengan menatap mata itu kita jadi salah tingkah atau jadi nervous, ibu-ibu bisa melihat di sini, di kening ya. Di sini. Jadi tidak perlu melihat ke mata, tapi arahnya sudah sama, seperti seakan-akan eye contact itu untuk mensiasati. Kalau saya lebih suka melihat langsung ke mata, karena mata adalah jendela hati. Dari mata turun ke hati. Baik, yang kedua yang harus diperhatikan adalah verbal. Nah, verbal ini adalah kata-kata ibu-ibu. Kata-kata yang akan disampaikan. Misalnya ibu-ibu menjadi MC sebuah acara keagamaan. Itu kan sering menggunakan bahasa-bahasa yang Arab, ya. Itu artikulasinya harus jelas sehingga artinya pun tidak berbeda, gitu. Kemudian speednya juga harus pas, nggak boleh terlalu lama, nggak boleh terlalu lambat, nggak boleh terlalu cepat. Hati-hati dengan speed, ya. Redundancy ini adalah pengulangan kata, ibu-ibu. Kita kalau nge-MC itu harus hati-hati dengan pengulangan kata. Misalnya terlalu sering menyebut kata saya, terlalu sering menyebut kata Anda,
terlalu sering menyebut nah, itu harus hati-hati. Jadi untuk meminimalisir redundansi ini, ibu-ibu lebih baik bicaranya itu sedikit tapi sempurna daripada panjang tapi belibet, gitu ya. Yang terakhir, vokal. Dalam MC, dalam menjadi MC atau moderator, yang tidak kalah penting adalah vokal, karena setiap kali kita bicara itu adalah vokal kita yang terdengar, ibu-ibu. Setiap orang mempunyai warna suara yang berbeda. Suara saya dengan suara ibu-ibu berbeda. Nah, ini bagaimana cara mengolahnya? Tidak ada suara yang tidak enak, semua suara enak. Semua suara itu adalah pemberian dari Tuhan, dan kita bagaimana mengolahnya supaya itu lebih enak terdengar, tidak noise. Apalagi sebagai MC, itu harus bisa membawakan acara dengan suara yang lantang. Bukan teriak ya, tapi lantang dan harus berpower, keras. Begitu. Kemudian hati-hati dengan intonasi. Intonasi, kalau kita mendengarkan lagu ibu-ibu, lagu itu flat tanpa ada refnya, kira-kira membosankan tidak? Itu juga yang harus kita perhatikan ketika kita membawakan acara. Jadi ketika kita menjadi MC, mainkan intonasi. Misalnya ketika menyebutkan, memanggil General Manager Dompet Duafa Hong Kong, Bapak Imam Baihaqi. Nah, itu mainkan intonasinya, Bapak Ibu. Ibu-ibu naik turunnya harus dimainkan, itu artinya dalam intonasi. Kemudian aksentuasi. Aksentuasi adalah tidak lepas dari culture. Contohnya saya lahir di Surabaya. Aksentuasi saya orang Surabaya yang katanya medok, gitu ya. Nah, itu terbawa sampai saya dewasa. Bagaimana untuk menghilangkan aksentuasi supaya terlihat, supaya terdengar lebih enak tanpa ada medoknya, itu harus berlatih. Begitu juga ibu-ibu yang sekarang di Hong Kong, mungkin karena sudah lama di Hong Kong, komunikasinya lebih banyak bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia, mungkin aksentuasinya juga sudah berbeda, begitu ya. Power. Power adalah bagaimana kita bisa membawakan acara dengan suara dari perut, bukan dari kerongkongan. Seperti saya bicara, ini saya menggunakan suara perut, yaitu diafragma. Suara yang dari perut itu keluar dari sini menuju ke mulut tanpa dikeluarkan dari kerongkongan. Kalau kita bicara, biasanya kita menggunakan suara kerongkongan. Apa yang terjadi ketika kita MC menggunakan suara kerongkongan? 1, suara kita tidak tebal, tapi tipis. 2, suara kita tidak bisa lantang, terdengar sampai seluruh audiens bisa mendengar. Biasanya kalau tidak menggunakan mikrofon, itu suara kita hanya berapa meter orang di depan kita saja yang mendengar. Tapi ketika kita bicara dengan diafragma, maka itu lebih berpower, lebih bisa terdengar oleh audiens. Dan yang ketiga, lebih tahan lama. Ketika kita bicara menggunakan diafragma, maka pernafasan kita pun terbantu, jadi kita lebih tidak capek. Kalau ibu-ibu menggunakan suara kerongkongan pada saat MC, itu akan lebih capek. Pressing. Pressing adalah penekanan pada saat ibu-ibu membawakan acara. Misalnya ada tema. Nah, tema Migrant Class pelatihan MC. Itu yang harus ditekan sehingga memancing audiens untuk bertepuk tangan, memberikan aplaus gitu. Pernafasan, itu erat kaitannya dengan diafragma. Nanti ibu-ibu bisa coba sendiri, saya akan ajarkan teknik pernafasan. Jadi ibu-ibu ambil nafas, kemudian tahan, kemudian hembuskan pelan-pelan ya ibu-ibu. Hembuskannya itu jangan, nah itu kan cepet ya, tapi kalau pernafasan itu hembusnya itu pelan-pelan. Jadi tarik, dihembuskannya pelan. Ya, gitu. Seperti yoga. Kalau ibu-ibu pernah olahraga yoga, nah semacam itu. Itu dilatih hitungan 1 kali 8. Ya, 1 kali 8. Itu bertahap.
Setiap hari dilatih, kalau sudah kuat boleh ditambah jadi 9, 10, 11, dan seterusnya. Itu harus dilatih. Minimal satu hari 5 menit ibu-ibu berlatih. Boleh ketika bangun tidur, boleh ketika mau tidur. Terserah waktunya. Berlatih tentang pernafasan. Dan kalau tentang diafragma, itu ibu-ibu sekarang coba pegang perutnya masing-masing. Ibu-ibu coba pegang perutnya, kemudian ibu-ibu berkata A gitu. Nah, ketika ibu-ibu berkata A, itu ada getaran yang muncul dari perut. Kalau belum ketahuan, belum kerasa, coba lebih panjang lagi A-nya. A gitu, lebih kenceng lagi. Ibu-ibu coba ya. Ini karena secara virtual, jadi saya tidak bisa melatih secara langsung. Akan lebih menyenangkan bila kita bisa bertemu secara langsung. Nah, ibu-ibu bisa latihan sendiri, kemudian ketika sudah menemukan bahwa oh ada getaran kayak tekanan dari perut gitu ya, itu ya yang namanya diafragma. Tapi kalau belum menemukan harus dilatih terus ya ibu-ibu. Itulah diafragma yang dari perut ya. Nah, ketika sudah menemukan diafragma, ibu-ibu berlatih sendiri bagaimana artikulasi A, E, I, O, U. Setiap vokal, setiap huruf itu harus dilatih 8 ketukan, seperti yang saya latih tadi. Nah, itu juga melatih tentang artikulasi. Untuk pelafalannya ibu-ibu, ketika ibu-ibu menjadi MC, itu ketika mengatakan A, maka harus terbuka mulutnya. A, jangan A. Nanti akan tidak jelas artikulasinya. Dompet duafa, A, gitu ya. A, jadi terbuka semua rongga di mulutnya. Kemudian ketika A, E. Nah, E seperti ini ya ibu-ibu. E. Jadi antara gigi atas dan gigi yang bawah itu ada rongga sedikit. E. Berbeda dengan I. Ketika I, maka gigi yang atas dan gigi yang bawah itu nempel. I. Gitu. Ketika O, maka harus membentuk bulatan. O, ya, mulut kita harus berbentuk O. Nah, kalau U harus U. Jadi mancung monyong gitu ya ibu-ibu. U. Pelafalan atau artikulasi A, E, I, O, U menjadi pedoman ibu-ibu dalam membawakan acara. Next. Ini yang harus diperhatikan. Attention. Ada do and dance. Do, first impression. Apa yang dilihat audiens itu adalah apa yang melekat pertama. Jadi kesan pertama itu begitu menggoda. Selanjutnya terserah Anda, ya seperti iklan ya ibu-ibu. Memang itu nyata adanya. Jadi buatlah first impression ketika ibu-ibu menjadi seorang MC. Paling tidak audiens sudah terkesima dulu, wah keren ya MC-nya. Penampilan ibu-ibu harus satu level lebih tinggi dari penampilan audiens. Misal, audiens hijabnya biasa aja. Ibu-ibu sebagai MC, hijabnya harus sedikit dimodifikasi supaya terlihat berbeda. Audiens misalnya warna merah. Ibu-ibu boleh menggunakan warna merah, tapi diberikan aksen yang berbeda. Misalnya dikasih bros, atau dikasih aksesoris kalung, atau apa yang membuat ibu-ibu berbeda dengan audiens. Itu first impression. Dan jangan lupa menggunakan make up ya ibu-ibu. Yang sekarang belum memakai make up, semoga setelah acara ini mau untuk bermake up supaya lebih fresh dan pasti terlihat cantik. Yang kedua adalah positif. Ibu-ibu, aura positif itu tidak bisa terlihat dan tidak bisa didefinisikan, tetapi bisa dirasakan. Mirip 11-12 dengan angin. Angin tidak bisa kita lihat, tapi kita bisa merasakan. Begitu juga dengan aura positif ketika ibu-ibu menjadi seorang MC. Aura positifnya itu harus terlihat. Bekerjalah dengan hati. Ini saya hari ini ingin membawakan acara dengan baik. Saya senang bertemu dengan audiens, saya senang bertemu dengan penyelenggara, saya senang bertemu dengan teman-teman satu komunitas. Begitu ya ibu-ibu. Well prepare. Well prepare di sini artinya ibu-ibu sudah menyiapkan H-1 paling tidak ya.
besok MC, bukan besok baru lihat rundown-nya. Besok MC, hari ini sudah melihat rundown. Kira-kira acaranya apa saja? Yang harus diperhatikan, 1, acara mulai jam berapa? Ibu-ibu harus sudah start 1 jam sebelum acara. 2, siapakah tamu VVIP yang harus disapa? Misalnya ada kedutaan Republik Indonesia di Hong Kong, atau kedutaan dari Hong Kong, atau siapapun itu pejabat yang harus disapa, harus perhatikan namanya siapa, jangan sampai salah, gelarnya apa, dan kalau bisa tahu foto orangnya. Sekarang sudah mudah sekali kita mencari informasi lewat Google, jadi sebelum bertemu langsung dengan tamu-tamu VVIP, sebaiknya browsing dulu, kira-kira wajahnya seperti apa. Itu yang saya lakukan selama saya menjadi MC. Kemudian yang ketiga, harus perhatikan dulu tempatnya, lokasinya kira-kira di mana. Jangan sampai besok pas MC, oh kok gini ya panggungnya, oh kok gini ya tempatnya. Jadi jangan sampai salah. Kita harus melihat, ini panggungnya seperti apa. Adakah panggung di atas, ataukah semua pada duduk di bawah, ataukah ini bentuknya letter T, atau bentuknya panggung biasa, atau seperti apa. Beraneka macam bentuk layout panggung, kita juga harus perhatikan. Sebaiknya juga komunikasikan dengan penyelenggara bentuk panggungnya seperti apa. Kemudian audiensnya siapa? Siapa yang harus disapa, dan menggunakan tata bahasa yang seperti apa. Ketika audiensnya pejabat dengan audiensnya teman-teman sendiri, pasti penggunaan bahasanya berbeda, ibu-ibu. Itu harus hati-hati. Dan yang gak kalah pentingnya adalah membawa pointer. Ketika ibu-ibu menjadi MC, kalau penyelenggara menyerahkan rundown, sebaiknya ibu-ibu buat cue card sendiri. Jadi cue card adalah berbentuk kertas yang kecil begitu ya, kemudian ibu tulis pointer-pointernya. Pointer-pointernya misalnya nanti opening, kemudian doa, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, atau urutan-urutan acara harus ibu-ibu paham betul. Yang tidak kalah pentingnya adalah praktis. Jadi sebelum ibu-ibu menjadi MC, harus latihan dulu dengan cara bicara di depan cermin atau bicara di depan kamera. Sekarang sudah banyak teknologi yang bisa digunakan. Jadi ibu-ibu bisa menggunakan handphone untuk merekam ibu-ibu menjadi MC, kemudian direkam, kemudian self-correction. Kira-kira kalau ibu menjadi audiens, jadi posisikan diri kita sebagai penonton. Kalau MC-nya kayak gini, bagus enggak? Kalau ada yang kurang bagus, dikoreksi. Kemudian diperbaiki. Begitu seterusnya, maka besok ketika tampil sudah well prepare. Akhir semuanya bisa berjalan dengan lancar. Itu juga yang saya lakukan sampai sekarang. Low profile. Nah, ini penting ya ibu-ibu. Ketika kita bicara di atas panggung dan kita bicara dengan orang-orang yang penting, misalnya ada narasumber, kemudian ada tamu VVIP, yang mereka itu secara profesional juga tingkatannya jauh ya, misalnya ketika kita kedatangan presiden, misalnya ketika kita kedatangan duta besar misalnya. Nah ini kan mereka adalah pejabat-pejabat yang memang kita harus hargai ya secara struktural begitu, secara kenegaraan begitu. Nah, ini kan mengharuskan kita menjadi pribadi yang low profile. Seperti ibu-ibu kalau melihat Presiden Indonesia, Bapak Jokowi, itu kira-kira low profile atau high profile. Nah, kalau presidennya aja low profile, kita juga seharusnya bisa meneladani sikap beliau untuk low profile. Karena ketika menjadi MC dan low profile itu, audiens tuh seneng gitu melihatnya ibu-ibu. Kalau misalnya MC-nya high profile kan, kayak tengil gitu ya ngelihatnya, ini kok MC-nya tengil banget sih gitu kan, kurang enak gitu dilihat. Jangan lupa sisipkan sense of humor ya ibu-ibu. Jadi ketika kita menjadi MC, selipkan joke-joke yang bisa membuat suasana cair dan memancing orang untuk tertawa. Itu penting. Terserah ibu-ibu harus meng-create-nya seperti apa, masing-masing punya sense of humor sendiri. Seperti saya ini orangnya
serius. Ketika saya bertemu dengan Mas Imam di TV-ku juga mungkin Mas Imam bisa melihat itu dari saya orang yang serius, mungkin yang terbawa dari pekerjaan saya karena saya bawakan acara berita yang nggak boleh tertawa ya, berita itu harus serius karena kita mengedepankan data. Apalagi kalau berita-beritanya itu adalah berita bencana dan berita kriminal, itu tidak boleh ada senyum, jadi harus serius. Smart itu adalah pasti ya. Smart itu tidak ada pilihan. Jadi memang harus smart kalau menjadi MC. Kalau kita tidak smart, kita tidak bisa membedakan kapan ini kita harus masuk acara ya, kapan ini kita harus opening, kapan kita harus masuk konten, kapan kita harus closing. Itu harus smart. Apalagi berhadapan dengan situasi-situasi yang di luar kontrol kita. Contoh, ketika MC, tahu-tahu mic-nya mati. Apa yang harus dilakukan? Kita tetap harus tenang dan kita harus menguasai keadaan gitu. Itu harus smart. Selain smart juga harus tenang. Jadi secara emosional, mental seorang MC itu juga perlu jam terbang. Jadi semakin banyak acara yang dibawakan, maka mentalnya akan terbentuk. Jadi ibu-ibu jangan pernah takut untuk memulai ketika ada acara-acara, penawaran dari atasan mungkin ya. Siapa yang mau jadi MC, langsung angkat tangan. Karena itu akan men-challenge diri kita sendiri untuk berani bicara depan umum. Profesional. Profesional di sini artinya ibu-ibu tahu tentang 5W1H. 5W1H karena saya seorang jurnalis, jadi saya itu berpedoman pada 5W1H dan ini bisa diterapkan dalam dunia per-MC-an gitu ya ibu-ibu. 5W1H itu adalah yang pertama what. Jadi, seorang MC profesional dia harus tahu, what, acara ini acara apa? When? Diadakannya kapan? Where? Di mana? Who? Siapa pembicaranya, siapa narasumbernya, dan siapa audiensnya, dan siapa penyelenggaranya. Kemudian why? Kenapa acara ini diadakan? Untuk apa tujuannya? Itu harus ada di kepala. How? Bagaimana acara dilangsungkan? Dilangsungkan secara offline kah atau online kah? Gitu. Kita masuk ke part don't. Yang tidak boleh dilakukan adalah gerakan monoton. Misalnya gerakan seperti begini. Ibu-ibu pernah nggak secara tidak sadar ya, ketika bicara itu jarinya begini. Ya, ini begini. Atau ketika pegang bolpen ini gini-gini, ya. Atau ketika duduk, kakinya goyang-goyang, ya. Pernah seperti itu ibu-ibu? Ya, saya juga pernah, ya. No worries, memang itu manusiawi. Tapi hati-hati, ketika kita menjadi MC itu big no, nggak boleh dilakukan. Gerakan monoton itu bisa membuat stigma negatif tentang MC-nya kok gitu. Kadang kita sudah memberikan yang baik ya, sempurna, ada satu cacat saja, orang akan bilang MC-nya jelek. Nah, itu yang harus kita hindari, ibu-ibu. Seperti orang mengenakan baju putih bersih, kemudian ada sedikit bercak tinta di kantongnya. Apa yang nampak? Dan apa yang dinilai? Kok bajunya ada tintanya? Jadi orang lebih fokus kepada kekurangan, bukan kelebihan. That's why we have to be careful. Tertawa tidak terkontrol. Kadang kalau udah lucu, saya pun juga sering tertawa tidak terkontrol. Tapi harus tahu tempatnya di mana. Ketika saya tertawa di atas panggung, di depan kamera, pasti akan berbeda. Dan saya tertawa di rumah sendirian, tidak ada siapa-siapa. Jadi kalau mau tertawa lepas, di rumah saja, bukan pada saat MC. Tidak memberi kesempatan lawan bicara. Ketika kita menjadi MC, jangan lupa kita punya audiens. Ketika kita melempar pertanyaan pada audiens atau melempar waktu pada narasumber, kita harus perhatikan bahwa kita punya lawan bicara. Dan kita harus memberikan kesempatan lawan bicara untuk berbicara atau menyampaikan pendapatnya. Jangan kita nyerocos sendiri. Itu adalah bagian kode etik dari MC. Tidak bisa menempatkan diri. Contohnya begini. Menempatkan diri di sini, ibu-ibu, misalnya ketika acara ini diselenggarakan oleh Dompet Duafa.
hari ini yang memang semuanya berbusana muslim. Saya, meskipun saya sehari-harinya tidak mengenakan hijab, maka saya harus menempatkan diri untuk mengenakan busana muslim. Itu salah satu contoh kecil. Begitu juga ibu-ibu, ketika diundang menjadi MC sebuah acara, harus menempatkan diri, menyesuaikan dengan audiens dan penyelenggara. Gitu. Kecemasan fisik. Kecemasan fisik itu terlihat dari raut wajah, dari gestur. Raut wajah yang tegang, kemudian gestur yang tegang juga, yang tidak rileks, itu bisa terlihat. Ibu-ibu, jujur nih sama saya, kalau mau nge-MC itu masih sering nervous tidak? Nah, kalau sering nervous, itu tandanya ada kecemasan fisik. Itu manusiawi, saya pun sampai detik ini juga masih nervous ketika saya mau menjadi MC, moderator, mau siaran, atau mau menjadi pembicara. Tapi yang penting bagaimana cara kita mengantisipasi atau mengendalikan nervous itu sehingga tidak menjadi kecemasan fisik yang terlihat oleh audiens. Itu syaratnya, tidak boleh terlihat oleh audiens. Yang boleh tahu kita nervous hanya diri kita dan Allah saja. Tidak boleh orang lain tahu. Next. Selain bicara, selain skill dalam berbicara yang saya ajarkan kepada ibu-ibu hari ini, skill yang harus diperhatikan lainnya selain berbicara adalah listening. Karena berbicara dengan mendengarkan itu seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Ketika kita tidak bisa mendengarkan dengan baik, maka kita tidak bisa menjadi MC yang baik. Apa itu listening skill? Satu, responsif. Ibu-ibu harus respon kepada apa yang ada saat itu. Ketika contoh, ada Pak Imam Baihaqi nih di acara itu. Kemudian Pak Imam diminta untuk memberikan sambutan. Ibu-ibu jadi MC-nya. Ketika Pak Imam naik ke podium, mic-nya mati. Tidak bisa untuk digunakan. Nah, sebagai MC harus responsif. Boleh kasih kode ke penyelenggara, boleh langsung memberikan mic-nya kepada narasumber atau pembicara atau tamu VVIP yang saat itu harus memberikan sambutan. Itu contoh kecil dari sebuah kata responsif. Mendengar. Oh, kok nggak ada suaranya ya? Oh, ini mati nih mic-nya. Nah, langsung respon. Kemudian responsif juga pada penanya. Misalnya ini memandu acara seminar ya. Acara seminar, ada audiensnya bertanya, harus responsif. Oh, ini pertanyaannya begini. Oh, ini begini. Harus cerdas menyerap semua apa yang ditanyakan oleh penanya. Yang kedua adalah totally. Maksud totally di sini adalah ketika kita mendengarkan sebuah informasi, jangan setengah ibu-ibu. Jadi harus komplit. Ketika kita mendengarkan hanya setengahnya, maka yang ada pesannya itu tidak sampai secara sempurna. Contoh, berita-berita hoax yang sekarang marak itu karena informasinya setengah. Ketika kita menjadi MC, jangan sampai kita itu mendengar informasi setengah dan kita langsung memberikan respon. Meskipun itu betul ya responsif, tapi harus hati-hati, harus totally. Ya, responsif boleh, tapi harus totally. Harus jelas apa yang disampaikan, tunggu dia bicara sampai selesai. Yang ketiga adalah result. Kita harus bisa memberikan solusi pada audiens, pada narasumber atau pada siapapun yang ada di depan kita saat itu. Contoh ketika menjadi seorang moderator, ada penanya, berarti kita harus memberikan solusi. Kalau kita tidak bisa memberikan solusi, maka kita gagal menjadi seorang moderator. Bagaimana solusinya? Kita harus bisa storytelling. Apa yang ditanyakan oleh penanya, kita bisa rangkum, kemudian kita sampaikan ke narasumber dengan bahasa yang lebih mudah dicerna. Nah, itu tugasnya. Jadi mentransfer pesan untuk memberikan solusi. Yang terakhir adalah follow. Biasanya ini terjadi ketika ada komplain. Contoh, misalnya di suatu acara, ibu-ibu menjadi MC. Kemudian ada yang marah-marah ibu-ibu.
ini kok nggak dingin ya AC-nya, contohnya seperti itu. Terus akhirnya rusaklah suasana pada saat itu ya. Nah, ibu-ibu sebagai MC juga harus bisa mengendalikan acara-acara yang di luar kontrol ya. Misalnya ada yang komplain seperti itu harus pertama didengarkan dulu. Hanya itu namanya follow. Begitu juga dengan penanya, misalnya menjadi moderator, ada penanya yang emosional. Itu juga sering terjadi ketika saya menjadi moderator, banyak penanya-penanya yang di luar kontrol. Jadi bertanyanya ini sambil emosi, sambil marah-marah, tidak terima, dan memberikan kadang statement-statement negatif. Kita tidak boleh sela, harus follow dulu, dengarkan dulu. Ketika kita sudah mendengarkan dengan sempurna apa yang dia sampaikan, baru kita memberikan result. Begitu. Next. Sudah selesai ternyata. Baik, itu materi public speaking dari saya. Ini masih ada waktu ya. Kalau masih ada waktu, kita masuk ke materi berikutnya yang akan saya bagikan kepada ibu-ibu. Ini tentang personal branding. Personal branding ini erat kaitannya dengan public speaking atau MC. Karena apa? Karena adalah branding Apple, iPhone, yang tersirat pasti satu, dia mahal. Ya, dua, prestisius. Tiga adalah bawa barang mewah dalam gadget. Jadi kalau punya iPhone, sekarang iPhone 12 ya, iPhone 12 itu akan beda gitu brandingnya. Next. Ini juga yang gak kalah terbranding ketika kita melihat branding Aqua. Aqua itu apa? Air mineral, tapi brandingnya sangat kuat. Bahkan ibu-ibu kalau misalnya lagi belanja, mau beli air mineral, seringkali kita mendengar, saya mau beli Aqua. Padahal yang dibeli bukan merek Aqua, merek lain. Tapi yang diucapkan adalah branding Aqua. Itu tandanya branding Aqua ini sudah kuat dan melekat. Next. Ini apa? Ini adalah sebuah logo otomotif Mercedes-Benz. Apa yang orang lain opinikan ketika melihat seseorang turun dari mobil ini. Misalnya Pak Imam Baihaqi turun dari mobil yang berlogo ini. Apa yang terbayang? Wah, keren ya mobilnya, mahal, mewah gitu. Jadi ini sudah terbranding bahwa Mercedes-Benz itu adalah sebuah kemewahan. Itu yang terbranding. Dan itu yang mau saya ajarkan kepada ibu-ibu sekarang, bahwa kita harus baik. Apa yang ibu-ibu ingin branding itu beda-beda. Kalau saya ingin membranding diri saya sebagai seorang jurnalis. Ibu-ibu ingin membranding diri ibu-ibu sebagai seorang MC, seorang pekerja migran Indonesia yang profesional di Hong Kong atau apapun. Itu tidak dibatasi ya. Saya tidak memframing harus membranding seperti apa. Nanti ibu-ibu yang tahu brandingnya harus seperti apa dan harus dibagaimanakan gitu. Next. Kalau tadi kita melihat Apple, Mercedes-Benz, kemudian Aqua itu adalah barangnya. Bagaimana kalau kita melihat orang? Nah, ini orangnya ibu-ibu. Kalau kita melihat orang, seperti foto yang sedang disaksikan ibu-ibu kali ini, siapakah dia? Apa yang terbranding? Dia adalah seorang cowok ganteng, ya, cerdas, bisa berakting apa saja. Dari acting dari orang biasa sampai menjadi presiden, dia bisa membawakan actingnya dengan baik. Bahkan dia seringkali mendapatkan piala citra. Dia adalah Reza Rahadian. Itu brandingnya sangat kuat ibu-ibu. Nah, saya ingin ibu-ibu itu juga punya branding yang kuat. Ketika bicara tentang pekerja migran Indonesia yang ada di Hong Kong, langsung terbayang wajah ibu-ibu yang sekarang bergabung di sini. Next. Tadi sudah perempuan, tadi sudah laki-laki, sekarang perempuan ya. Saya akan bagikan sebuah foto seorang perempuan. Kira-kira ibu-ibu kenal tidak siapa dia? Nah, ini. Apa yang terbranding dari sebuah foto ini, ibu-ibu? Dia siapa?
Iya, Najwa Shihab, betul. Apa yang terbranding dari seorang Najwa Shihab? Cantik, presenter, cerdas, dan kalau bertanya tajam, berani. Begitu ya. Bahkan dia pernah menghadirkan wawancara kursi kosong, ya kan? Itu adalah branding yang melekat pada seorang Najwa Shihab. Tadi sudah ganteng, sudah cantik, terus ada lagi ibu-ibu yang tidak perlu ganteng, tidak perlu cantik, karena branding itu yang penting berkarakter. Oke, next slide, boleh dilihatkan next slide. Saya tidak bisa melihat slide-nya ini. Mas Imam bisa dibantu? Saya tidak bisa melihat slide-nya. Oke, sudah bisa. Baik, terima kasih Mas Imam. Mungkin koneksi tadi ya. Nah, ini adalah branding yang juga karakternya kuat. Sule. Kang Sule. Ya, Kang Sule. Dia adalah pelawak papan atas negeri ini di Indonesia ya. Jadi dia ratingnya paling mahal. Sampai dia bisa menikahi seorang wanita cantik. Jadi, untuk membranding, itu yang harus dikuatkan adalah karakter. Kalau Sule ini karakternya dia lucu. Kadang-kadang dia belum ngomong, orang sudah ketawa lihat dia. Nah, itu Sule. Jadi, ibu-ibu juga harus bisa membranding diri ibu sendiri. Next. Quality control. Jadi kita harus memberikan kualitas. Kita harus memberikan kualitas pada diri kita sendiri. Bagaimana caranya? Caranya dengan good image. Image-nya harus bagus. Ibu-ibu harus sering-sering jaim ya Bu, jaga image, karena ibu-ibu ketika menjadi MC harus jaim supaya bisa punya nilai lebih gitu. Nggak boleh jadi MC kemudian apa adanya, harus jaim. Saya pun kalau sudah di atas panggung saya jaim, harus menjaga image, karena image yang dibawa itu banyak, image tentang diri saya sendiri, image tentang TV-ku, apalagi sekarang saya bergabung di PWI, Persatuan Wartawan Indonesia, jadi saya harus menjaga itu. Ibu-ibu juga, ibu-ibu ini membawa nama Indonesia loh di Hong Kong, jadi ketika ibu-ibu ini MC, orang akan bangga, wah orang Indonesia keren, bisa nge-MC gitu. Yang kedua adalah performance. Performance juga harus dijaga, ini seperti yang saya sampaikan tadi, nggak lepas dari gestur, dari penampilan. Next. Credibility dan kompetensi. Jadi kita harus punya kredibilitas dan kompetensi diri, itu harus diasah. Salah satunya cara adalah melalui pelatihan-pelatihan seperti ini, upgrade yourself. Jadi ibu-ibu jangan pernah berhenti untuk belajar dan jangan pernah ada di titik puas. Karena kalau kita sudah puas, maka selesai. Tidak ada yang bertumbuh. Next. Karakter. Sebagai seorang MC, kita harus punya karakter yang profesional, helpful, differences. Differences ini artinya faktor pembeda. Ketika ibu-ibu menjadi MC, harus mempunyai ciri khas. Misalnya, Mira, ciri khasnya apa sih? Kalau dia nge-MC selalu dia bajunya warna merah deh. Itu ciri khas. Contoh ya, contoh kecil. Harus mempunyai faktor pembeda. Find the unique you. Semua orang punya keunikan dan ibu-ibu mulai sekarang harus bisa menemukan keunikannya ada di mana. Gitu. Strengthness dan weakness juga harus ditemukan. Strengthness adalah kekuatan. Apa sih kelebihannya? Weakness, apa sih kelemahan saya? Mulai dikenal, kemudian mencari solusi. Next. Menjadi MC, cari-cari event ya. Kalau sekarang tidak memungkinkan karena pandemi, bisa event-event itu dicari melalui on air, melalui online gitu. Jadi melalui online kita harus sering-sering mencari event di mana kita bisa unjuk gigi. Bagaimana sih saya nge-MC? Kalau nggak dilatih dari sekarang, kalau tidak di-challenge dirinya, tidak akan berani gitu. Brand ambassador. Maksudnya brand ambassador di sini adalah membawa brand dari pekerja migran Indonesia. Itu brand ambassador ibu-ibu. Next. Kepribadian Anda adalah aset terbesar instansi Anda. Itu yang harus diperhatikan. Jadi
aset yang terbesar dari seorang MC adalah pribadi ibu-ibu sendiri. Skill untuk menjadi MC bagaimana itu nanti terakhir. Yang pertama yang harus dijaga adalah kualitas pribadi. Itu nomor satu yang akan dilihat oleh audiens. Next. Sosial media. Ini salah satu untuk membranding kita ibu-ibu di era transformasi digital 4.0 seperti sekarang, itu sosial media adalah cara paling bagus untuk membranding siapa diri kita. Lewat Facebook, Instagram, YouTube, seperti Dompet Duafa lakukan sekarang. Ini bisa disaksikan melalui Zoom, kemudian karena kuotanya terbatas, teman-teman yang tidak bergabung melalui Zoom bisa menyaksikan melalui sosial media, contohnya melalui Facebook. Kemudian ada juga di YouTube, disiarkan langsung di YouTube melalui live streaming. Kemudian juga ada Instagram, itu juga untuk membranding. Dompet Duafa seperti apa? Itu Dompet Duafa. Nah, kalau ibu-ibu pekerja migran Indonesia yang ada di Hong Kong seperti apa? Ibu bisa membranding melalui sosial media masing-masing. Jadi mulai sekarang hati-hati di sosial media, jangan curhat hal-hal yang berbau pribadi ya ibu-ibu, karena itu bisa berbahaya terhadap branding. Okay. Next. Branding activity, content outreach. Bagaimana kita membuat konten yang bagus. Jadi perhatikan antara visual yang diposting kemudian dengan captionnya itu harus inline. Fokus. Fokus artinya kita harus fokus dengan apa yang kita mau branding. Ibu mau di branding sebagai seorang MC. Ya udah fokus aja. Di branding waktu nge-MC acara Dompet Duafa diposting. Waktu MC acara apa, komunitas, misalnya majelis taklim, diposting. Lama-lama akan terbranding ibu bahwa, wah ini MC keren gitu. Kemudian interaction. Jangan lupa untuk selalu berinteraksi dengan audiens, meskipun itu hanya secara online. Contoh di media sosial. Ketika ada orang yang memberikan like, atau orang yang komen, langsung berikan ucapan terima kasih, atau respon apa komen-komennya. Itu adalah bentuk respect dan salah satu bentuk branding sebagai seorang MC. Privacy, itu yang saya sampaikan tadi, jadi hati-hati dengan privacy. Ada hal-hal yang publik bisa tahu, hal-hal yang publik tidak boleh tahu. Contoh masalah keluarga, masalah pribadi, itu ditutup ya di sosial media, jadi ibu-ibu harus hati-hati. Kalau misalnya lagi ribut sama suami, ya ibu-ibu tidak usah diposting di sosial media, cukup doa aja supaya permasalahannya segera selesai. Jadi kalau yang diposting hanya khusus untuk yang MC aja, itu boleh. Next. Introduce your social media. Boleh mulai sekarang ibu-ibu harus biasakan untuk ketika MC, biasakan untuk memperkenalkan. Misalnya MC dengan teman-teman majelis taklim. Nah, di akhir acara, boleh ibu-ibu untuk silaturahmi, silakan ibu-ibu bisa memfollow Instagram saya ya, gitu. Itu salah satu untuk mempopulerkan diri sendiri melalui jaringan. Itu adalah introduce your social media pada saat menjadi MC. Next. Langsung buat akunnya, yang sekarang masih belum punya, saya yakin ibu-ibu sudah banyak yang sudah punya ya untuk sosial media. Next. Upload. Segera upload ketika ibu-ibu melakukan suatu aktivitas yang bisa membranding ibu-ibu menjadi MC, langsung diupload. Ketika MC itu ambil foto yang bagus, apa ambil videonya, dan langsung upload. Next. Oke, sudah selesai. Baik, pas jam 2 waktu Indonesia, 1 jam 45 menit ya, saya menyampaikan materi tentang public speaking dan juga personal branding. Sekarang saya persilahkan ibu-ibu yang ingin bertanya pada saya, silahkan diaktifkan kameranya dan juga audionya untuk langsung bertanya apa permasalahan atau apa yang ditanyakan. Silahkan. Ya, terima kasih Mbak Mira sudah memaparkan terkait bahasan terkait public speaking. Untuk itu saya persilahkan kepada ibu-ibu yang ingin bertanya
informasi menarik dan insya Allah membahagiakan dari Pak Imam. Untuk 10 orang penanya akan mendapat voucher pulsa kartu AS. Saya buka sesi pertama dulu. Ya, saya buka sesi pertama dulu untuk 4 orang penanya, kemudian nanti akan dijawab oleh Mbak Mira. Kemudian jika ada waktu, nanti saya open untuk 3 penanya lagi dan seterusnya hingga 10 penanya gitu. Baik, saya dibantu oleh Mbak Anissa. Baik, Mbak Anissa, ya, untuk pertama sudah ada? Belum ada ya? Oh ya, silakan dari Makau. Halo Ibu, Assalamualaikum dari Makau dulu. Ya. Suaranya nggak kedengeran, Bu Indah. Bu Indah, kalau suaranya nggak kedengeran, boleh chat saja nggak apa-apa. Suaranya nggak kedengeran, boleh chatting. Nah, boleh dilanjut ke yang lain dulu, Mbak Anissa, silakan. Ya, silakan. Bisa memperkenalkan dirinya. Saya dari Majelis Al-Istiqomah, Cim Sacoy. Oke, ya, Ibu. Dengan Ibu siapa, Ibu? Saya dengan Ibu Nurlaili. Selamat siang buat Mbak Mira Azahra. Ya, Ibu Nurlaili, selamat siang. Terima kasih banyak atas ilmunya. Di sini saya ingin bertanya. Di sini saya sebagai yang bergelut di dalam suatu majelis, saya juga biasa MC, juga biasa seperti public speaking, seperti ceramah pendek, itu dakwah pendek, juga ikut beberapa lomba, Tapi kesulitan saya setiap kali mengikuti itu selalu begini. Tema apapun itu saya bikin 3 hari sebelumnya, dan setiap hari itu berarti. Tetapi kenapa lebih cenderung saya itu ke fashion? Maksudnya jika saya itu belum memilih sesuatu yang pas buat fashion, ya seperti hijab atau seperti baju, itu kayaknya pernah saya sesekali itu menginginkan pakai baju ini, tetapi di suatu majelis itu ditentukan harus memakai baju putih, sedangkan saya nggak begitu bagaimana gitu. Jadi kayaknya kurang begitu percaya diri. Apakah itu salah satu kecemasan fisik atau bagaimana, maksudnya begitu? Kenapa langkah pertama itu kenapa saya memilih ke fashionnya dulu gitu? Ya, baik Bu Nurlaili. Baik, saya sudah bisa menangkap pertanyaan Bu Nurlaili. Terima kasih pertanyaannya. Ini juga sering saya alami. Jadi itu manusiawi Bu Nurlaili. Ketika kita cemas tentang fashion, itu tandanya Bu Nurlaili sudah paham betul bagaimana first impression. Seperti yang saya ajarkan tadi. Jadi bagaimana untuk membawa diri dengan pakaian yang pantas, dengan pakaian yang membuat nyaman, akhirnya confidence itu muncul. Ketika ada ketidaksesuaian dengan apa yang diharapkan, dengan apa yang sudah disiapkan, kita harus pakai baju putih, sedangkan kita tidak punya warna putih, atau kita tidak suka warna putih. Memang ada beberapa hal yang harus di-challenge, Bu Nurlaili. Jadi, ketika tidak bisa atau tidak suka warna putih, harus sedikit dipaksa untuk suka warna putih. Dan Bu Nurlaili sebaiknya mempunyai advisor. Advisor di sini bisa dari teman, bisa dari rekan kerja yang mempunyai profesi yang sama. Itu juga yang saya lakukan. Ketika saya seorang presenter, saya punya teman dekat yang juga presenter. Jadi sesama presenter ini akhirnya nanti saling mengingatkan. Mira, kamu jelek pakai baju ini, nanti kamu apa nggak pede, nggak bagus di badan kamu, gitu. Ketika teman saya itu memberikan saran pada saya seperti itu, maka itu membantu saya untuk, oh iya ya, kalau gini bagus nggak? Nah, ini kamu bagus, cantik banget. Akhirnya akan tumbuh itu percaya dirinya, dan akhirnya kenyamanan itu akan muncul karena kita tidak sendiri. Mungkin itu solusinya. Jadi ibu harus mencari partner yang tepat dengan profesi yang sama untuk bisa memberikan masukan-masukan. Dan kalau bisa
fashion itu disiapkan jauh hari sebelum acara. Terima kasih semuanya, Mbak Iya, Mira. sama-sama Bu Nurlaili. Terima kasih. Sama-sama. Ya, alhamdulillah pertanyaan dari Bu Nurlaili dari Al Istiqomah sudah terjawab ya Mbak Mira. Kemudian ini ada dari Bu Rilis dari Matim, sudah ada pertanyaan di room chat. Bagaimana cara mengantisipasi rasa grogi dan panik? Oke. Bu Rilis ya. Bu Lilis. Mbak Anissa namanya siapa tadi? Bu Lilis ya? Bu Rilis. Rilis. Ya. Oke, Bu Rilis. Bagaimana untuk mengantisipasi rasa grogi? Jadi setiap orang punya kebutuhan yang berbeda. Masing-masing berbeda ya, disesuaikan dengan nyamannya seperti apa. Kalau saya sebelum acara saya lebih suka sendiri. Saya selalu tenang, saya tidak mau diganggu siapapun, entah itu produser, entah itu floor director atau siapapun, saya berdiam diri. Kalau di TV-ku saya biasanya di ruang make up. Di ruang make up saya tutup pintu, saya tidak mau diganggu siapapun. Saya konsentrasi, fokus acara yang akan saya bawakan. Apalagi kalau saya dengan narasumber pejabat publik, contohnya dengan gubernur, wali kota, saya perlu waktu khusus untuk saya sendiri. Tapi tidak semua orang seperti itu. Ada yang kalau mau perform itu sering ke belakang. Jadi ke kamar mandi terus, ke toilet terus, itu karena saking nervousnya. Ya, nggak apa-apa kalau memang seperti itu, jalanin aja daripada ditahan nanti jadi penyakit ya. Tapi diantisipasi. Oh, berarti kalau saya mau perform, saya harus hati-hati nih. Saya akan lebih sering ke toilet nih. Nah, hati-hati karena kalau ke toilet kan juga ke kamar kecil itu juga harus hati-hati dengan kostum kita, kemudian dengan hal-hal yang faktor X yang akan terjadi nanti pada saat di panggung gitu. Kemudian ada lagi yang kalau nervous itu mules perutnya juga. Jadi sebelum di atas panggung selalu mules perutnya karena nervous. Ada juga yang belibet. Kalau nervous itu ngomongnya slip of tongue. Jadi ngomong benar dan betul jadi benul, contoh gitu. Itu karena nervous. Nah, kita harus mengenali dulu kita nervousnya ini yang mana. Nervousnya yang mana? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita tenang. Ketenangan itu biasanya kalau saya dengan berdoa. Dengan kita dekat dengan Tuhan, doa, minta sama Tuhan kekuatan, itu bisa tenang. Kedua, kita menguasai materi. Ketika kita bisa menguasai materi, maka nervous itu akan sedikit demi sedikit hilang karena kita sudah confidence dengan materi apa yang akan disampaikan. Mau nge-MC acara majelis misalnya, sudah tahu ini nanti ngomongin apa ya, kemudian nanti yang harus disapa siapa saja, kemudian inti acaranya ini apa, rundown acaranya bagaimana, sudah jelas semuanya, itu akan mengurangi nervous. Yang ketiga, tahu narasumbernya siapa, tahu audiensnya siapa. Know your audience. Itu tandanya kita benar-benar paham siapa orang yang di sekeliling kita, itu akan meminimalisir nervous. Akan beda kalau tahu-tahu, loh, kok ada dubes ya di sini gitu misalnya ya. Padahal kita tidak tahu kalau acara ini acara penting yang dihadiri oleh pejabat misalnya. Itu akan menambah kita nervous. Tapi kalau kita sudah tahu, know your audience, itu akan meminimalisir nervous. Yang keempat adalah well prepared. Ketika kita sudah memprepare semuanya, seperti yang ditanyakan Bu Nurlaili tadi, dari mulai kostum, dari mulai rundown, kemudian sudah latihan, itu juga meminimalisir nervous. Dan yang gak kalah penting, datangnya harus on time. 1 jam sebelum acara harus sudah ada di venue, supaya tidak buru-buru. Ketika buru-buru dan ketika kita datang, audiensnya sudah datang, panitia sudah nelpon, itu akan makin nervous. Akhirnya blank, yang mau diomongin apa. Itu juga yang saya lakukan sampai sekarang. Jadi sebelum acara, 1 jam sebelum acara, biasanya itu, kan saya nge-MC biasanya di hotel-hotel ya. Jadi ketika saya datang di ballroom, biasanya di ballroom, ketika saya datang di ballroom itu masih kosong, tidak ada orang. Kosong, belum ada siapapun, penyelenggara pun belum ada. Ketika kosong, saya
itu bisa meminimalisir nervous karena saya sudah menguasai stage atau tempat acara. Gitu. Begitu ya, Bu Rilis. Semoga bisa bermanfaat apa yang saya sampaikan. Terima kasih pertanyaannya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Okay. Bagi ibu-ibu yang ingin bertanya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan diri. Saya selamat siang Mbak Mira. Selamat siang Ibu. Terima kasih buat ilmunya hari ini ya. Yang mau saya tanyakan terkait dengan jenis suara. Setiap individu kan berbeda-beda. Ada yang besar, ada yang kecil, dan juga ada yang sedang. Nah, kalau saya termasuk suara yang kecil, otomatis bagaimana cara supaya suara saya itu bisa lebih menarik? Jadi kan kalau suara besar, kita nggak terlalu ngeluarin power. Suara biasa saja powernya udah keluar. Jadi kalau untuk suara kecil tuh solusinya bagaimana bisa tampil menarik? Apakah kita bermain intonasi atau gimana? Terima kasih buat ya. Ibu cantik sekali. Ibu namanya siapa, Bu? Bu siapa, Bu? Tini. Ibu siapa? Ibu Tini. Iya. Iya, Ibu Tini. Terima kasih pertanyaannya. Bu, kalau saya boleh nanya, Ibu biasanya MC acara apa, Ibu? Ya, apa ya? Enggak, itu sih ada cuma online. Enggak di sini gitu. Ya, oke. Jadi begini, Bu, kalau MC acara online dengan MC tatap muka itu memang powernya berbeda. Kalau MC acara online kita tidak perlu terlalu besar suaranya karena kan langsung terjangkau dan itu audiensnya tidak di sini. Tapi kalau MC acara langsung, misalnya ketika saya nge-MC di ballroom yang audiensnya 1000 misalnya, itu membutuhkan suara yang ekstra dibandingkan saya menjadi pembicara secara online seperti ini. Begitu juga dengan suara Ibu Tini. Jadi, Bu Tini sesuaikan saja acaranya. Kalau acara online, maka volumenya ya nggak perlu 100%, 70% sudah cukup. Tapi kalau acara tatap muka, langsung digas ya Bu, gaspol, jadi 100%. Bagaimana caranya suara yang kecil bisa terlihat besar? Itu tadi yang saya bilang diafragma, Bu Tini. Kalau Bu Tini bicara dengan diafragma pakai perut, nanti suaranya itu akan secara otomatis jadi lebih tebal daripada suara biasa. Seperti yang sekarang saya bicara ini, saya menggunakan diafragma. Kalau saya pakai suara kerongkongan, suara saya tidak setebal ini. Gitu. Tapi kadang kalau saya pakai suara perut ya, itu kayak ada ngos-ngosannya. Kalau saya saya nggak bermain intonasi. Kayak gitu. Maksudnya kalau pakai suara perut, Bu Tini ada masih ngos-ngosan. Iya, itu berarti yang harus dilatih adalah pernafasannya, Bu Tini. Bukan suaranya. Permasalahannya ada di pernafasan. Kapan ambil nafas, kapan buang, kapan tahan, kapan buang. Itu pernafasan. Nanti Bu Tini latihan 1x8 seperti yang tadi saya ajarkan. Tarik nafas, tahan 8 hitungan. Kemudian hembuskan pelan-pelan 8 hitungan juga. Kalau sudah bisa melakukan itu secara rutin, maka nanti nafasnya itu akan teratur dan panjang sendiri. Jadi nggak akan terengah-engah lagi. Bisa dicoba ya, Bu Tini. Makasih Mbak buat ilmunya. Iya, sama-sama. Iya, sama-sama Bu. Ya, sudah terjawab Ibu Tini. Kemudian ini ada pertanyaan Mbak Mira di room chat. Saya bacakan ya Mbak ya. Boleh. Assalamualaikum, saya Maesaro dari Majelis Al-Muhtar Hongkong. Saya mau bertanya bagaimana cara kita mengatasi follow atau terjadi saat ada komplain jika hal yang terjadi tersebut saya sebagai MC tidak menguasai terkait komplain tersebut. Terima kasih untuk jawabannya. Baik, terima kasih pertanyaannya Ibu Maesaro. Jadi bagaimana mengatasi komplain di suatu acara sedangkan MC tidak tahu bagaimana cara mengatasinya. Jadi gini, hal yang harus dipersiapkan adalah risk management. Itu yang harus dipersiapkan seorang MC, bukan hanya mental, bukan hanya menguasai rundown acara,
tapi risk management juga harus diperhatikan. Apa itu risk management? Ya kalau terjadi hal-hal seperti ini, Bu Maisaro. Kalau ketika ada komplain, ketika ada hal-hal, misalnya tahu-tahu ada bencana, bukan bencana, tahu-tahu ada hujan misalnya ya, hujan, kemudian listriknya mati, gelap semua. Nah, itu juga pernah terjadi. Jadi yang tadinya itu tidak ada genset, jadi begitu saya on stage, listriknya mati. Apa yang harus saya lakukan? Itu yang pertama yang harus disiapkan adalah Bu Maisaro harus tenang, menguasai keadaan dulu. Jangan ikut terpancing emosi, atau jangan panik, atau jangan tertekan, under pressure karena sudah dikomplain. Jadi tetap tenang. Ketika ada yang komplain, ya dengarkan. Seperti yang tadi saya sampaikan ya, follow. Jadi dengarkan dulu sampai dia selesai komplain. Yang kedua, sebelum acara itu mulai, Bu Maisaro harus sudah memperhatikan risk management ini. Kalau terjadi sesuatu dengan acara ini, pihak yang bertanggung jawab siapa? Contoh acara ini yang bertanggung jawab Pak Imam Baihaqi. Jadi saya harus konfirmasi ke Pak Imam Baihaqi, contohnya misalnya ya, Pak, nanti kalau ada sesuatu, saya mohon arahannya ya, atau seperti itu. Jadi ketika ada sesuatu yang Ibu Maisaro tidak menguasai bagaimana solusinya, bisa langsung diserahkan tanggung jawab sepenuhnya kepada penyelenggara acara. Tapi kalau Bu Maisaro sudah tahu solusinya, bisa diselesaikan sendiri. Begitu ya, Bu? Sebenarnya yang paling penting adalah bagaimana untuk mengendalikan gaya bahasa kita agar tetap enak terdengar dan ekspresi kita tetap enak terlihat. Sebenarnya bukan ke solusinya yang terpenting ya. Jadi gaya bahasa itu terbukti dari misalnya begini. Bu Maisaro suka buah durian. Misalnya Bu Maisaro suka buah durian ya. Nah, ketika lihat buah durian dimakan enak banget ya, Bu ya. Kalau Bu Maisaro suka buah durian, tapi saya ngasih buah durian itu saya lempar ke muka Bu Maisaro, kira-kira Ibu mau makan tidak? Tidak akan makan kan? Karena caranya tidak enak, caranya tidak etis. Caranya membuat buah yang tadi enak tidak enak. Begitu juga dengan MC dan public speaking ini. Kalau kita bisa menyampaikan dengan cara yang enak, maka semuanya akan enak. Jadi fokusnya pada cara penyampaian. Gitu ya, Bu? Semoga bisa membantu. Ya, baik. Terima kasih, Mbak Mira. Ya. Ada yang ingin bertanya lagi secara langsung mungkin untuk kemudian yang di room chat nanti menyusul? Saya persilakan. Silakan yang bertanya secara langsung. Saya Nur Halimah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Nur Halimah. Maaf nih baru masuk tapi mau bertanya. Ya, mungkin apa Ibu, silakan. Begini Bu, saya kadang saya itu Ketua Majelis Taklim Hidayatullah Junwan. Ya, kalau kebetulan kalau ada acara itu kadang saya merangkap pembawa acara, kadang juga sambutan gitu. Jadi pembawa acara bersambutan gitu ya, Bu? Ya, kadang iya jadi doa, jadi merangkap seperti itu kayak memang. Iya, kemudian. Nah itu bagaimana mengatasinya supaya gimana nggak monoton gitu loh. Kadang kayak monoton, saya ngerjain ini apakah bagaimana solusinya? Karena saya kadang bingung ini udah pembawa acara terus ya seperti itu lah, mungkin mengerti juga. Iya baik. Oke, makasih. Ibu sama ketika kita makan Ibu kalau misalnya suka makanan Indonesia ya suka nasi goreng Ibu. Tapi tiap hari nasi goreng kira-kira bosen nggak Bu? Bosen ya? Sama. Ketika Bu Nur Halimah ini expert di bidang public speaking, menjadi ketua majelis taklim, tapi kalau Bu Halimah terus nanti orang yang melihat kok kayak nggak ada orang lain sih gitu. Jadi harmonisasi itu harus dimainkan Bu. Jadi kita bagus bukan karena kita semuanya kita pegang, tapi kita bagus karena kita ada kolaborasi dengan yang lain. Jadi perpaduan peran itu diperlukan. Tugas dari Bu Nur Halimah di sini sebagai ketua majelis taklim, Ibu harus bisa mengkader. Jadi ada kaderisasi. Sebaiknya sebuah acara itu, ketika Ibu menjadi ketua dan Ibu memberikan sambutan, Ibu jangan menjadi MC. Seperti acara hari ini di Dompet Duafa, General Manajernya Pak Imam Baihaqi,
MC-nya ada sendiri, pembicara ada sendiri. Bagaimana jadinya acara ini bila MC-nya Pak Imam, yang ngasih sambutan Pak Imam, yang ngasih materi juga Pak Imam. Kira-kira gimana rasanya? Gitu. Nah, jadi Bu Nur Halimah bisa ini mengkader, mulai mencari teman-teman di majelis taklim yang punya bakat yang sama, dilatih untuk bisa seperti Bu Nur Halimah. Ketika Bu Nur Halimah punya fotokopi yang baru, maka itu bisa membuat warnanya semakin indah. Karena ketika Ibu menjadi ketua, memberikan sambutan, MC-nya ada sendiri, kemudian nanti doa ada sendiri, itu akan semakin indah, Ibu. Begitu. Mulai kaderisasi ya, Bu. Mulai sekarang diajarkan. Ya, Ibu menularkan ilmu yang saya berikan hari ini, ditularkan kepada teman-teman di majelis taklim. Insya Allah akan muncul the next Ibu Nur Halimah, begitu. Satu lagi, ini kalau untuk mencairkan suasana, gimana caranya? Misalkan Pak ada sebuah pelajaran nggak untuk, misalkan nih kita lagi ceramah kayak suasananya kayak monoton, pada diem gitu. Gimana tuh? Seorang MC kadang kita yang merasa bete juga gitu. Gimana tuh? Apakah ada solusi untuk mencairkan suasana? Apakah ada materinya yang untuk pelajaran seperti apa? Terima kasih. Baik, Bu Nur Halimah, pertanyaan bagus. Jadi itu memang permasalahan setiap MC ya, Ibu. Jadi itu namanya adalah kalau di TV itu namanya dead air, jadi kosong. Karena ke pause. Karena krik-krik gitu ya, Bu. Kadang kalau kita jadi MC, sebel nggak sih kalau audiensnya pada main handphone sendiri? Atau pada ngomong sendiri, lah nggak dengerin kita ngomong gitu. Nah, bagaimana untuk menarik perhatian audiens lagi? Itu ada triknya, Ibu. Jadi triknya, Ibu mainkan gimmick-gimmick atau games di tengah. Ketika itu sudah mulai audiens gini ya, Bu, opening kan biasa naik. Nanti konten udah mulai stabil, nanti tengah-tengah turun. Ya kan begitu ya, tengah-tengah turun udah mulai bosen nih. Biasanya itu terjadi ketika durasinya lama. Misalnya acara 2 jam, nah itu tengah-tengah udah mulai bosen. Tapi kalau acaranya sebentar, cuma 30 menit, itu tuh jarang terjadi. Kalau acara yang lama, itu rawan terjadi. Yang saya lakukan, biasanya ini sharing ilmu ya, Bu, yang biasanya saya lakukan adalah saya membuat games, Bu. Atau mengajak audiens untuk berinteraksi. Contoh, ketika ini tapi disesuaikan ya, Bu, acaranya. Kalau di majelis taklim nanti bisa disesuaikan dengan bagaimana culture yang biasa dibentuk di majelis taklim. Kalau acara saya biasanya acara-acara seminar. Saya memandu acara-acara seminar. Ketika audiens sudah turun, saya minta semuanya untuk berdiri. Oke, semua berdiri, ibu-ibu. Ayo kita berdiri. Oke, hadap ke kiri ya. Oke, hadap ke kiri. Oke, pijat-pijat punggung temannya di depannya ya. Pijat-pijat. Nah, itu sudah mulai rame. Terus audiens sudah mulai happy gitu. Kemudian ganti pijat yang sebelah kanan. Atau kita minta yel-yel. Kita bikin yel-yel yang seru, yang membuat suasana itu jadi bangkit. Misalnya, dompet duafa, yes. Nah, tepuk tangan semua. Nah, itu langsung yang ngantuk jadi up lagi gitu, Bu. Itu salah satu ya, buat yel-yel, kemudian buat games atau buat kuis. Ibu bisa agak nombok dikit ya, Bu, tapi untuk acara bisa berlangsung meriah. Contoh misalnya Ibu sediakan beberapa merchandise atau door prize untuk acara. Ketika audiens mulai turun, oke, kita punya merchandise nih, ada pertanyaan, siapa yang bisa jawab? Nah, Mas, itu akan mengangkat acara itu biar lebih menarik lagi. Atau ini berbagai macam cara ya, Bu. Nanti terserah Ibu lebih cocok yang mana. Jadi opsinya saya tawarkan ke Ibu. Atau ada musik. Tapi kalau di majelis taklim kan nggak mungkin musik, mungkin dengan bisa Al-Qur'an ya. Suara pengajian atau apa begitu ya, lebih disesuaikan. Kalau di seminar saya biasanya musik saya play. Terus saya ajak semuanya untuk merenggang-renggangkan tangan, kaki, begitu, supaya lebih rileks dan bergoyang mengikuti musik. Itu salah satu contoh untuk bisa menaikkan lagi perhatian audiens yang mulai turun.
Oh, gitu Bu. gitu. Ini kalau intonasi, apakah begini, saya sering mengikuti acara resmi di kabupaten, itu kalau pembawa acaranya seperti ini, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, itu. Nah, apakah di majelis taklim atau di acara resmi memang harus begitu intonasinya, atau apakah ada macam-macam intonasi dalam membawa acara? Misalkan kalau kita kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, begitu. Nah, kalau di acara resmi itu mau ada di kabupaten, provinsi, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, seperti itu. Bagaimana itu? Mohon penjelasan. Jadi MC itu ada dua Ibu ya. Jadi MC itu ada MC protokoler atau MC formal atau MC non formal. Kalau MC non formal ini bisa wedding, bisa acara hiburan, entertain, itu MC non formal. Kalau MC formal itu seperti yang di kabupaten tadi, MC protokoler dengan bupati, wali kota, gubernur, itu masuknya MC protokoler. Seperti saya juga sering MC protokoler, MC dengan Pak Gubernur, dengan wali kota, dengan bupati, memang ada aturan MC protokoler. Jadi intonasinya memang harus seperti itu. Contoh, ketika saya MC sekarang, ini MC non formal ya. Ketika saya ada di acara pelatihan MC, ini bahasa saya lebih santai, gestur saya lebih santai. Tapi Bu, ketika saya bicara di depan Pak Gubernur, saya tidak bisa seperti itu. Saya menggunakan jas, saya resmi, formal, dan gerakan tangan ini terbatas, harus lebih formal. Kemudian pengaturan intonasi juga lebih formal. Contoh, ketika saya ada di acara ini, saya akan menyapa, Assalamualaikum, ibu-ibu apa kabar? Gitu. Kalau di formal, protokolnya tidak seperti itu. Begitu Pak Gubernur datang, saya langsung, Gubernur Jawa Tengah tiba di tempat acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti itu Ibu, memang berbeda konteksnya. Oh iya. Ya, jadi disesuaikan dengan acaranya. Oh iya. Terus itu apakah di gerakan tangan itu perlu di sebuah seorang gerakan tangan misalnya seperti betul. Tadi dicontohkan? Perlu? Perlu, sangat perlu Ibu, sangat perlu. Contoh, ketika Ibu lihat orang nyanyi aja Bu, ini biar lebih gampang ya dicerna ya Bu. Ketika Ibu lihat orang nyanyi, lagunya itu enak banget, tapi orangnya diem terus gini. Sama yang lagunya enak, terus orangnya juga bergaya tangannya. Lebih enak mana dilihat Bu kira-kira? Goyang. Iya, lebih enak goyang. Sama, MC pun juga tidak beda dengan penyanyi. Ketika membawakan acara, itu gestur tangan ini harus bermain. Contoh, ketika Bapak Ibu majelis taklim yang saya hormati, ini bisa begini tangannya. Silakan menempati tempat acara. Terima kasih sudah hadir. Begini, nanti ditambah lagi dengan gestur-gestur kanan kiri begini. Itu juga penting dalam menjadi MC, Bu. Harus. Ya, penting. Terus sebenarnya masih banyak pertanyaan, cuma ini satu lagu kasihan. Tadi Ibu, tadi kan Mbaknya nggak ngikutin dari awal, jadi nggak tahu pembahasan satu persatu. Iya. Dia makin banyak pertanyaan. Mungkin silakan, udah dulu, maaf ya, karena saya saking bahagianya. Terima kasih. Silakan. Mungkin saya lanjut pertanyaan ke yang diutarakan di room chat. Assalamualaikum, saya Zainah dari MTTW. Yang ingin saya tanyakan, jika saat acara sambutan inti yang bersangkutan harus meninggalkan acara beberapa detik, langkah apa yang harus dilakukan untuk mengatasi kekosongan ini, sementara tidak ada pengganti atau perwakilan dari yang bersangkutan? Monggo Mbak Mira bisa langsung dijawab. Gimana Mbak Anissa, saya kurang bisa menangkap. Ini maksudnya ada sambutan, ada sambutan. Tamunya ternyata meninggalkan. Misalnya sambutan dari General Manager Bapak Duafa, Pak Imam Bahyaki misalnya gitu ya, tapi Pak Imamnya nggak di tempat gitu. Pak Imamnya pertama mengisi, kemudian beberapa saat meninggalkan tempat gitu. Nah, seorang MC itu mungkin apa yang harus dilakukan gitu untuk mengisi kekosongan tersebut?
Oh ya, baik. Itulah pentingnya improvisasi seorang MC. Ibu Zainah ya, saya akan jawab pertanyaannya Ibu Zainah. Jadi seorang MC harus smart, pandai mengimprovisasi situasi yang tidak kondisional. Ketika memberi sambutan, tahu-tahu meninggalkan acara, maka kita harus bisa merangkai kata seolah semuanya baik-baik saja. Jadi jangan ada statement atau justifikasi bahwa lu gimana sih? Jangan. Itu jangan sampai terlihat, ya. Jangan sampai terlihat oleh audiens dan kita juga harus tetap tenang. Yang pertama, sampaikan bahwa yang memberi sambutan ini ada agenda lain. Jadi kita harus mensupport dia, menutupi. Misalnya ketika Pak Ganjar selaku Gubernur Jawa Tengah harus memberikan sambutan, tahu-tahu dipanggil Pak Presiden Jokowi ya. Jadi Pak Ganjar tidak bisa ada di tempat acara, maka saya harus langsung improvisasi bahwa Gubernur Jawa Tengah sedang ada agenda lain di Istana Negara, misalnya gitu. Nah, terus sambil bisa berinteraksi dengan audiens. Itu caranya untuk mengisi kekosongan. Bisa bertanya. Misalnya audiensnya di sini adalah teman-teman dari pekerja migran Indonesia yang ada di Hong Kong atau dari negara lain juga hadir di sini, itu boleh ditanyakan. Baik, apa kabar pekerja migran Indonesia? Ini ada yang dari Hong Kong, ada yang dari Malaysia, ada yang dari mana. Nah, itu bisa menjadi gimmick-gimmick untuk mengisi kekosongan itu. Interaksi dengan audiens. Jadi tidak kosong. Dan itu bisa lebih hangat suasananya. Kemudian harus menguasai materi. Contoh misalnya ini tentang pekerja migran, bagaimana regulasi pekerja migran Indonesia saat ini misalnya dari Kementerian Ketenagakerjaan misalnya, harus memahami regulasi ini apa, itu bisa disampaikan sedikit ke audiens. Kita tahu Bapak Ibu bahwa sekarang ke regulasi, nah itu ditambah-tambahin. Jadi kita memang harus punya bank data di kepala kita, supaya kita lebih bisa meminimalisir kalau ada faktor X terjadi. Contoh, ketika saya menjadi seorang presenter ya di TV, pernah juga waktu itu Pilkada 2019 tahun lalu ya, Pilkada serentak 2019, saya siaran langsung, jadi saya terhubung dengan beberapa kontributor di beberapa titik di Jawa Tengah. Dan ketika saya sudah tersambung dengan rekan saya, ternyata saluran putus. Jadi nggak bisa dihubungi lagi. Sedangkan saya on kamera dan itu siaran langsung. Apa yang harus saya lakukan? Improvisasi. Jadi saya bicara tentang pilkada sampai itu nyambung. Itu juga yang terjadi ketika nge-MC. Kita harus menguasai materi apa, kita ngomong terus. Terus untungnya kalau MC bisa interaksi dengan audiens. Kalau di TV kan agak sulit. Kalau MC lebih diuntungkan karena ada audiens. Itu bisa menjadi salah satu modal kita sebenarnya, audiens itu untuk improve. Audiens itu adalah modal kita untuk menutupi kekosongan. Itu bisa berinteraksi. Begitu ya Bu Zainah. Improvisasi dengan berinteraksi dengan audiens dan menguasai materi, memberikan statement-statement yang inline dengan tema. Begitu. Jadi memang kita harus paham betul terkait materi ya Mbak Yamira. Ya, betul. Ya. Contoh ketika Mbak Anissa juga nih, ini untuk Mbak Anissa juga. Misalnya Mbak Anissa nih, hari ini Mbak Anissa bertugas menjadi MC. Saya sebagai pembicara, tahu-tahu koneksi terputus karena di Semarang sedang hujan. Tidak bisa tersambung dengan saya lagi. Duh, hilang Mbak Mira, nggak bisa dihubungin. Mbak Anissa bisa improve. Gitu. Iya. Ya, baik. Terima kasih Mbak Mira. Kemudian ini silahkan Ibu-Ibu jika ada yang ingin ditanyakan lagi. Silakan yang bertanya langsung, Ibu-Ibu. Ya. Mungkin Mas Imam ada yang mau ditanyakan ke saya? Iya. Jadi tadi itu bisa memperpanjang yang pendek atau memperpendek yang panjang sesuai kebutuhan, Mbak. Ya. Betul sekali, ya. Tadi misalkan nggak ada pembicaranya, terputus, maka yang tadinya kita nggak bicara, maka kita harus berbicara. Jadi memperpanjang yang pendek. Yang tadinya harus bicara pendek, harus bicara panjang. Iya, betul Mas Imam. Mengenai, saya mau tanya nih Mbak Mira, mengenai meledok ya, medok. Saya tuh sampai sekarang juga bicaranya, ya kalau saya bicara pasti orang tahu ini orang Jawa, ini medok banget.
Tapi memang Jadi sudah meskipun berkurang sih sejak SMP, SMA, kemudian pas kuliah itu saya baru sadar bahwa ngomong saya medok karena bertemu dengan orang-orang dari berbagai daerah kan. Nah, maka medok ya itu kurang. Tapi sampai sekarang susah juga ngilanginnya. Itu gimana ya? Apa harus dihilangkan atau ya udah apa-apa gitu, gimana Mbak Mira? Oke, Mas Imam. Jadi meskipun 2 tahun di Hong Kong, bicaranya nggak kayak orang Hong Kong ya. Bicaranya masih masih kayak orang Semarang ya, Mas Imam ya. Iya. Sama ketika saya orang Surabaya, Mas Imam, meskipun saya di Semarang ataupun saya di Jakarta, kadang-kadang medok saya ini masih terdengar, tapi sudah bisa diminimalisir. Jadi medok itu adalah bagian dari uri-uri budaya ya. Jadi tidak boleh dihilangkan 100%, tapi bisa diminimalisir terutama di saat-saat tertentu. Contohnya ketika Mas Imam menjadi penyelenggara pada hari ini kan Mas Imam memberikan kata sambutan, itu kan bisa medoknya dihilangin. Caranya sebenarnya ada triknya Mas Imam. Kalau saya dulu yang sering saya lakukan adalah saya sering membaca. Sering membaca, dikeraskan membacanya. Membaca, kalau saya ingin lafal saya pakai bahasa Inggris bagus, jadi saya sering membaca artikel-artikel pakai bahasa Inggris, saya lafalkan dengan keras. Ketika saya ingin mengasah bahasa Indonesia saya bagus dan medoknya dihilangkan, sering membaca koran dalam bentuk bahasa Indonesia yang panjang dan dikeraskan, kemudian di-record. Dari situ, ketika masih ada medoknya, ulang lagi, terus dipaksa dirinya, di-challenge sampai medoknya hilang. Itu cara manjur, nanti lama-lama medoknya hilang, Mas Imam. Itu yang saya lakukan dulu di Surabaya. Sering-sering membaca, dikeraskan suaranya. Siap. Makasih Mbak Mira. Sama-sama Mas Imam. Jadi memang harus banyak praktik juga ya Mbak Mira ya? Iya, betul, banyak praktis. Alhamdulillah ini sudah ada pertanyaan lagi Mbak, saya bacakan dulu ya. Ya. Assalamualaikum, saya Wana dari MUI Yunlong. Saya mau bertanya bagaimana cara menutupi atau mengalihkan apabila kata-kata yang akan kita ucapkan itu lupa. Bagus sekali. Iya. Sebagai MC, mungkin Mbak Nisa juga sering ya mengalami ini ya Mbak. Tahu-tahu ngeblank ya di tengah ya. Sering banget. Sering banget. Saya pun juga sering ngeblank di tengah. Apalagi ketika durasinya panjang, ketika MC-nya itu saya sering pernah nih MC dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Itu kan durasinya panjang dan lama, itu udah ngantuk, capek, campur-campur, itu mengganggu konsentrasi. Pertanyaannya Mbak Wana ini, bagaimana caranya mensiasati bila tahu-tahu kita lupa apa yang diucapkan. Itu juga sering saya alami, dan yang saya lakukan yang pertama, mungkin bisa berbagi ya hari ini. Yang pertama adalah kita fokus melihat tema. Jadi ketika lupa, kita harus biasakan membawa cue card. Seperti saya sekarang, saya juga membawa catatan kecil ini. Ada di saya, catatan kecil. Nah, di sini, di cue card ini, kita menulis apa tema yang kita bawakan. Misalnya, ini pelatihan MC, Migran Class. Udah, temanya ditulis huruf besar. Ketika ngeblank, langsung lihat ke temanya. Baik, seperti tema kita pada hari ini, Migran Class, bicara tentang public speaking. Nah, nanti tahu-tahu nanti ingat sendiri apa yang akan mau diomongkan. Begitu biasanya. Jadi kita mensiasati dengan seperti itu, atau yang kedua bisa dengan melihat audiens. Baik, nih sekiranya audiensnya masih ngantuk ya, ini masih pada semangat kan? Coba saya mau cek dulu ini masih semangat nggak? Nah, gitu, sambil inget-inget saya tadi mau ngomong apa ya, gitu. Jadi itu bisa kayak dialihkan supaya audiens ataupun pemirsa tidak paham, sampai tidak melihat bahwa ini ngeblank nih. Jangan sampai itu terlihat ya, jangan sampai. Itu rahasia kita berdua. Hanya Tuhan yang tahu. Gitu. Ya, Mbak Wana. Terima kasih tips-tipsnya Mbak Mira. Ya, oke, sama-sama. Mungkin ada ingin yang dipertanyakan lagi oleh ibu-ibu? Masih boleh bertanya nggak satu lagi? Ya, masih boleh. Masih penasaran. Ada waktu 4 menit lagi untuk sesi tanya jawab. Oke. Bu Mira, saya mau bertanya ini. Saya sering mendengar begini di sebuah MC ya, di sini
sering kata-kata sih saya misalkan waktu dan tempat kami persilahkan. Saya rasa itu rancu ya. Dengan kepada Pak Imam waktu dan tempat dipersilahkan itu. Bagaimana itu? Terus yang kedua itu bagaimana penampilan, apakah penting kita pakai aksesoris atau pakai gimana untuk penampilan? Terima kasih. Terima kasih Bunda Halimah. Untuk pengungkapan ya, waktu dan tempat itu sekarang sudah tidak berlaku lagi dalam MC protokoler, itu ada aturannya. Jadi bukan kepada Pak Imam Baihaqi waktu dan tempat dipersilahkan, karena waktu dan tempat itu tidak ada hubungannya dengan narasumber atau yang akan dipersilahkan. Jadi itu harus dihilangkan. Tidak boleh sebenarnya ada kata-kata waktu dan tempat. Jadi yang betul adalah kepada Bapak Imam Baihaqi saya silahkan, kami silahkan, atau saya persilahkan, atau kami persilahkan. Begitu. Tidak boleh ada kata waktu dan tempat. Begitu. Terus yang kedua, bagaimana penampilan? Betul, penampilan itu penting. Dalam setiap penampilan kita itu dilihat langsung oleh audiens. Kalau kita secara online ini pasti juga dilihat langsung oleh partisipan. Dan orang selalu menilai, baik itu terucap maupun itu dalam hati. Ketika kita menjadi MC, otomatis kita sudah menerima takdir kita menjadi center of attention. Ketika kita menjadi center of attention, maka kita harus memperhatikan penampilan kita dari ujung rambut sampai ujung kaki. Apa warna hijabnya, apa warna bajunya, apa warna sepatunya, itu harus sepadan. Kemudian make up juga jangan lupa. Kemudian harus sesuai dengan tema. Misalnya dress code-nya batik. Audiens menggunakan batik, ibu juga harus pakai batik. Temanya menggunakan baju putih, ibu juga harus pakai baju putih. Gitu. Jadi inline dengan tema. Itu penampilan penting. Gitu ya Bu Nur Halimah. Ya, terima kasih. Sama-sama. Ya, terima kasih Bu Nur Halimah. Sudah banyak yang ditanyakan ya. Semoga jawaban dari Mbak Mira terjawab. Ya, karena waktu juga sudah habis untuk sesi tanya jawab. Mohon maaf, suara saya kedengaran tidak ya? Kedengaran Mbak Nisa. Oh ya, mohon maaf. Alhamdulillah acara sudah selesai dari mulai pembawaan materi, kemudian sesi tanya jawab. Sudah ada 7 orang penanya. Silahkan yang tadi sudah mengutarakan pertanyaannya bisa menghubungi Pak Imam untuk reward vouchernya. Lumayan ya. Alhamdulillah. Berkah di hari Minggu ya. Berkah di hari Minggu ada hadiah dari dompet Doa Hongkong. Nah, kemudian acara kartu as dari sponsor. Kemudian acara selanjutnya yaitu doa dan penutup. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih dulu kepada Mbak Mira Azahra yang sudah memberikan ilmunya, sudah sharing ilmunya. Alhamdulillah sangat bermanfaat untuk saya pribadi khususnya, tentunya untuk ibu-ibu pastinya juga gitu. Sehingga wawasan kita bertambah, kemudian insya Allah praktik kita dalam public speaking atau MC juga insya Allah lebih baik lagi begitu. Amin. Mbak Nisa sudah bagus, MC-nya keren. Masih belajar dan masih harus belajar lagi. Ya, saya juga terima kasih kepada para audiens, ibu-ibu yang sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung di acara pelatihan MC ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kemudian kita tutup dengan membaca doa penutup majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita foto bareng bisa? Oh iya, boleh. Kita foto bareng. Diminta untuk para audiens semua untuk mengaktifkan kameranya karena kita akan sesi foto bareng. Yang foto Pak Imam mungkin ya Pak ya? Iya, saya yang. Nanti saya dikirim fotonya ya Mas Imam. Siap, Mbak Mira. Oke, bisa dibuka semua videonya Bu. Ini nanti ada 2 foto karena satu tangkapan layar kurang cukup ini karena ada 2.